Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbuna tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asilah, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, tidak boleh kita berhenti untuk bersyukur pada Allah, karena semua yang kita miliki, yang kita jalanin ini adalah nikmat dari Allah yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Syukur-syukur, alhamdulillah, diri kita di tengah pandemi COVID-19 yang begitu masif, ya, merajalela seperti ini. Moga-moga dengan bersyukur kita dijauhkan diri kita, keluarga kita dari COVID yang menghampiri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, amma ba'du. Mari kita lanjutkan para salikin di dalam paragraf berikutnya. Wa qala al-mu'allif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lam annahu idza kana laka wakilan yuhasibun nafsahu wa yuhaqqiquha fa anta la tuhasibuhu li muhasabatin nafsahu wa in kana wakilan ghairu muhaqqiqin li nafsihi fa anta tuhasibuhu wa tuhaqqiquhu wa tubalighu fi muhasabatihi fa ala hadza yanbaghi laka ayyakuna amaluka kulluhu lillahi ta'ala wala tara anna taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqqiquka. Para salikin rahimahullah, kita diajak untuk bicara sedikit tentang muhasabah oleh Syekh Ibnu Athaillah. Wa'lam annahu, ketahuilah kita semua, ya, annahu, kita semua ini, idza kana laka wakilun, ya, apabila kita itu adalah memiliki wakil yang muhasabah yuhajibuhu, yang mampu untuk memuhasabahnya, ya, fayuhaqihu, dan menelitinya. Jadi kita diminta untuk muhasabah dan menghitung dan meneliti. Fa anta la tuhasibhu, ya, maka dengan demikian Anda tidak perlu tuhasibhu untuk menghisabnya atau muhasabahnya, ya. Li muhasabain nafsi, diri kita itu tidak memerlukan untuk dihisab. Pengertiannya begini para salikin yang saya cintai, yang saya hormati, kita hendaklah menjadi wakil. Jadi wa'lam annahu idza kana laka wakilun. Jadi ini ibaratnya ada dua tingkat. Kita adalah juragan, ya, ada anak buah, wakil kita, suruh belanja, diminta memanage
kebutuhan sehari-hari, menulis agenda kita, itu wakil kita. Ya. Atau kita dengan Allah, karena itu kita disebut khalifatullah fil ardh. Nah, kalau wakil itu ya, baik, ya, kalau wakil itu baik, tentu bosnya kan tidak terlalu menghisap. Tapi kalau wakilnya itu tidak dipercaya, ya, menjalani sesuatu yang tidak protap, tidak SOP, tidak prosedural, diminta untuk belanja dikurangi belanjaannya, kemudian neracanya disulap, maka dengan demikian Allah itu adalah mengetahui terhadap diri kita. Nah, apakah tidak perlu kalau kita tahu wakil kita itu tidak amanah, kemudian tidak dihisab, orang malah dihisab. Ini untuk apa, belanja apa, di mana, jumlahnya berapa, kan gitu. Kita juga gitu dengan Allah. Kalau sebagai wakil kita itu, diri kita itu tidak amanah, tidak menghisabnya, ya, maka dengan demikian kita itu akan kita akan dihisab yang detail karena sudah periodis, sudah diyakini orang itu nggak benar, pembantunya nggak benar, juraganya pasti melakukan menghisabnya. Jadi demikian. Fa anta la yahasbihu la muhasabatin nafsahu, maka anta tidak usah menghisab. La muhasabati nafsahu, dan juga tidak menghitung muhasabah terhadap diri kita. Oke, ini kaitannya dengan apa? Kalau kita sehari-hari itu muhasabah. Jadi dengan demikian kita harus melakukan itu. Wa in kana wakilun, ya, wakilan, wa in kana wakilan ghairu muhaqqiqin li nafsi. Tetapi kalau wakil kita ingkana, apabila ya wakilan, siapa wakil kita itu ghairu muhaqqiqin nafsi, yang wakil itu tidak melakukan meneliti muhasabah terhadap kita, fa anta tuhasibhu, maka anda harus dihisab, anda harus dihitung, wa tuhaqihu, ya, dan dengan demikian anda harus menelitinya, wa tubalighu fi muhasabatihi, dan itu semua anda lakukan untuk melakukan muhasabah, ya, dan melakukan muhasabah terhadap yang dicurigai. Allah juga begitu nanti. Allah itu adalah maha penghisab. Allah itu maha menghitung tangan kita, hidung kita, telinga kita untuk apa? Semua bicara sendiri nanti di yaumil akhir. Di alam barzah ketika malaikat munkar nakir tanya, itu dan jawab sendiri-sendiri. Ya, mulut dilakban, seret, tangan bicara, mata, kaki kemana, maunya pengajian, tapi kok nonton film, ya, dulu kan? Ini anak muda dulu ya, pamit kepada orang tua ngaji ke pondok, tapi mampir ke bioskop. Nah, zaman dulu kan gitu, ketahuan nanti. Jadi filmnya itu nanti di yaumil akhir disetel, kemana, membohongi siapa, ya, itu semua disetel, ya. Nah, ini dengan demikian fa anta tuhasibu wa tuhaqiqu wa tubalu fi mahasabatihi. Jadi dengan demikian kita sebagai juragan akan menghisabnya, menghitung, diteliti. Benar gak ini tadi ke pasar mana, ya, beli apa, kok dikurangi, kok harganya naik tinggi, padahal tidak. Nah, itulah, itu istilahnya seperti itu. Fa'ala hadza yambahilaka ayyakuna amalaka kulluhu lillahi ta'ala. Maka dengan demikian yang terpenting adalah kamu harus berusaha, ya, yang bagi menyampaikan padamu ayyakuna, maka sesungguhnya apa yang kau lakukan itu seharusnya adalah amaluka, seluruh amalmu itu adalah
harus didasarkan apa? Kulluhu, semuanya itu lillahi ta'ala. Ketahuan kok, naudzubillah ya, semoga kita jauhkan. Ini beramal itu karena apa? Ya, karena mau deket dipek mantu oleh kiainya, misalkan, wah sholatnya padang ya. Ini krono arepe dekatin calon istrinya, ada suaminya, ada orang tuanya Pak. Atau ini sholatnya, ibadahnya itu karena mengharapkan sesuatu pada atasannya. Nah ini ketahuan. Jadi dengan demikian, yang terbaik kalau kita beramal agar kita nanti semua apa yang kita lakukan itu benar, maka harus lillah, harus kepada Allah. Karena itu orang dalam suluk itu lillah, billah, ya kan? Fillah, ma'allah, ya. Fillah, lillah. Itu inti orang. Menghilangkan ego kita, ya. Menghilangkan ego kita terhadap apa? Terhadap yang kita lakukan. Nah, jadi jangan merasa kita itu yang kita lakukan itu karena kita. Untuk orang lain tidak, harus pada lillah. Dengan cara itulah maka engkau, kita akan itu nanti bukunya itu putih bersih, tulisannya jelas, amal X, amal Y, amal Z itu bersih dicatat oleh Raqib Atid. Kita jangan merasa, oh saya ahli ibadah, saya ahli riyadhah, ahli mujahadah, ya pasti Allah ahli maghfirah kita diberikan, belum tentu. Itu nanti kita akan zaum di kemudian hari. Karena apa? Semua amal kita itu tidak lillahi ta'ala. Ya, itu yang penting biar kita itu nanti bisa betul-betul dicatat amal hasanah kita. Nah, karena itu kita nggak usah mengaku amal yang kita jalankan itu pasti diterima. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita dosa pasti dicatat. Tapi ke amal baik belum tentu, karena kita itu ada sesuatu penyakit-penyakit di dalam diri kita. Nah, jadi dengan demikian kita jalan. Ini ya, orang kalau sudah suluk itu kan ada namanya muraqabah af'al. Jadi muraqabah mendekatkan diri pada Allah, af'al seluruh perbuatan kita. Itu af'al. Itu Allah tahu. Ya. Ada lagi tingkat lagi muraqabah sifat. Jadi kita belajar menjalankan sifat-sifat Allah, ya, yang sempurna itu. Kemudian ada tingkat lagi muraqabah ma'iyah. Jadi seluruh Allah bersama kita, Allah adalah wa ma'hum aina ma kuntum, kita praktekkan. Nah, karena apa? Karena yang kita lakukan bukan diri kita. Kita jalan dijalankan, tidur dijadarkan, kita naik pangkat dinaikkan. Kita bicara karena Allah menghendaki kita bicara. Kita menolong bukan tangan kita yang menolong, tapi Allah melalui hati kita untuk menolong orang. Itu adalah muraqabah af'al kita. Mengapa? Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Ya, jadi Allah itu yang menciptakan kamu, bukan kita. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Ini betul-betul lillah atau pura-pura lillah. Nah, ini kan. Nah, begitu juga ibadah. Ibadah itu kita harus diteruskan wala taro annaka taf'alu fi'lan. Wala taro, dan kita sebaiknya tidak usah mengetahui annaka, apa yang harus kita lakukan, taf'alu, apa yang kita lakukan, fi'lan, semua perbuatan-perbuatan itu. Nah, kita tujukan hanya murni pada Allah. Ya. Jadi dengan demikian, kalau kita menjadikan Allah segalanya, maka diri kita itu akan menjadi enlighten, tercerahkan di dalam kita. Kita akan menjadi tenang. Kita menjadi bagian dari sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Nah, ini yang dikatakan kalau beribadah itu harus betul-betul untuk Allah. Karena apa? Rasulullah menyebutkan
anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Maka dengan demikian kita bismillah ibadah, Allah tahu kita. Kita harus belajar untuk insya Allah musyahadah di dalam amal-amal kita. Oke. Para salikin saya lanjutkan. Nah, jadi intinya lillah, baru kita bisa muhasabah. Nah, wallahu ta'ala la yuhasibuka wala yuhaqqiquka. Kalau orang muhasabah tiap hari, ya, wallahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala la yuhasibuka, Allah tidak perlu menghisab kamu. Wala yuhaqqiquka, dan Allah tidak usah meneliti, sudah benar kok. Itulah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan yadkhul jannah bi ghairi hisab. Ya. Itu artinya Allah memasukkan surga kita itu dengan tiada hisab. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan para salikin, muhasabah lillah di dalam beramal. Oke. Saya lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumi hafidh taurin amin ya rabbal alamin. Wa idza waqa'a minal abdu dzambun wa qa'a mahu dzulmatun fa mithalul ma'siyatu kannar wa dzulmatu dukhunuha. Kaman auqadha fi baitin sab'ina sanatin ala tarahu bi yaswaddu kadzalikal qalbu yaswaddu bil ma'siyah fala yadhuru illa bitaubati illa Allah fasolat dzulun wa dzulmatun wa hijabun mukarnatul lil ma'siyah fa idza tubta ila Allah zalat atharudz dzunub. Jadi saya lanjutkan para salikin. Wa idza waqa'a minal abdu dzambun, wa idza apabila ya waqa'a tumibo, atau pada saat kita mengetahui ya, minal abdin, diri kita itu dari hamba Allah itu dzambun, berbuat dosa, ya, waqa'a ma'dzulmatun, maka bersamaan dengan dosa itu, ya, dengan maksiat itu, dengan dosa itu, waqa'a menyertainya, ya, kita akan mendapatinya ma'ahu, yang menyertainya itu apa? Dzulmatun, kegelapan dalam hati kita. Jadi kalau kita sekali dosa itu ada satu titik, dua kali totak, dua kali dosa, dua titik, terus begitu. Nah, sehingga dengan demikian diri kita itu menjadi gelap, spiritual kita, ya, ruhaniyah kita itu gelap. Karena apa? Dzambun, karena kita itu menjalani sebuah perilaku yang dosa. Ya. Maka kita akan dzulmatun. Famithalul maksiyah, seperti halnya maksiat. Maksiat itu adalah sumber dosa. Nah, maksiat itu apa? Kanar, maksiat itu seperti api. Wa dzulmatu tukhanuha, api yang bisa menjadikan dzulmah gelap, wa dukhanuha, dan api itu mengeluarkan asap hitam. Ini cara membayangkan kita itu kira-kira mobil tua yang pembakarnya sudah enggak benar, kira-kira asapnya itu, keluknya itu hitam atau hitam. Itu. Jadi kalau orang sehari dosa itu yang keluar adalah wajahnya tidak bagus, ya, tidak eye catching, good looking, ya, kemudian batinnya muram, wajahnya muram, kemudian batinnya gelap, itu karena dzulmatun tukhanuha. Oke, seperti mobil tua itu yang nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihkan, udah keluar asap. Nah, kaman au qada fi baiti sam'ina sanatan. Ini diibaratkan orang yang dari dosa ke dosa terus melakukan dosa itu, kaman seperti halnya au qada naro, seperti halnya kita mendapati menyalakan sebuah api
fi baiti, di dalam rumahnya itu sab'ina sanatan, 70 tahun. Coba bayangkan ya, 70 tahun rumah itu diterangi dengan api. Ya, bakar asap lah kira-kira gitu ya. Maka bakar resek di rumah ya. Oke. Apa yang terjadi? Allah, maka sesungguhnya tarohu, maka akan sebuah kelihatan yaswaddu, yaitu rumah itu akan hitam. Nah, kalau kita tidak melakukan pembersihannya, rumah itu akan hitam. Semakin kaca itu titik, hitam, tidak bisa dibersihkan, ya orang enggak, itu bukan kaca lagi. Ya, rumah itu hitam karena 70 tahun. Ini maksudnya begini ya. Mengapa disebutkan fi baiti sab'ina sanatan? Introspeksi. Ayo, 50 tahun kita itu sudah bersih belum? 60 tahun kita itu sudah bersih belum? Seket, segera pakai ketu. Sudah tingkat malunya itu tinggi. Swida, segera ndang tindak. Nah, ini orang Jawa ya. Disebut nama swida itu segera ndang tindak. Loh, Rasulullah 63 ya. Masa kita 60 mendekati 60 masih leha-leha, masih golek duit ndak karu-karuan, menfitnah sana, menginjak sana. Ya wis lo mati ra digowo. Kira-kira kan gitu ya. Para salikin ya, jadi tidak usah. Ya. Nah ini kalau tidak, ikatan menghitam seperti ini. Kadzalikal qalbu ya wastu bil maksiyah. Seperti halnya kadzalika, begitu juga al qalbun utawi hati kita yaswaddu, maka akan menghitam bil maksiat dengan maksiat. Nah karena itu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, ala bidziklah tatmainul qulub, sing akeh zikir. Orang suluk zikirnya Allah 11.000. Orang yang sudah suluk setiap hari 11.000 minimal. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Rasulullah yang maksum setiap hari istighfar 70. Kita panjenengan, ayo mumpung masih ada waktu ini, ya mumpung ada waktu. Jadi jangan kita terus maksiat. Kita tahu maksiat. Jadi dengan demikian kita itu penting untuk menjalani seperti itu. Nah ini penting ya Mas. Fala yadhuru illa bitaubah, dan salah-salah tadi, dosa-dosa tadi, maksiat-maksiat tadi yang kita lakukan mulai pagi hingga pagi, malam nggak bangun, malam nggak sholat malam, ya. Fala yadhuru illa bitaubat, tidak akan bisa ditoharkan, bisa dibersihkan illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Ya, ilallah, kepada Allah SWT. Manusia memang nggak ada yang bersih, tapi kalau ngerti nggak bersih, masa nggak mau tobat? Yang jelas kita itu adalah orang banyak salah. Loh, kok enggak nelongso dengan kesalahannya? Karena apa? Ya karena orang enggak perlu lagi bercermin, karena udah enggak perlu cermin. Karena cerminnya enggak bisa dilihat. Ya udah, merasa salah tidak merasa salah, menfitnah tidak merasa menfitnah, ngomong kasar dianggap biasa, ya, membunuh karakter orang biasa. Menginjak atas nama kekuasaan biasa, jangan. Ya, jangan. Ini Anda akan tidak bisa membersihkan kecuali tobat. Nah, yang penting orang itu salah, wajar, manusiawi, tetapi segera untuk beristighfar, bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'iha at-tawwabun. Jadi adalah setiap Bani Adam itu punya salah, punya dosa. Tapi sebaik-baik Bani Adam adalah wahirul khoto'idat, sebaik-baiknya adalah itu kalau kita tahu terhadap dosa, maka at-tawwabun, kita harus segera ndang tobat, ndang istighfar. Segera, itu namanya swita, segera ndang tindak. Tindak menuju Allah, tindak ke suluk, tindak ke torekoh, tindak mempersiapkan diri pada Allah. Wes lah, dunia mboten kita bawa, dah.
Kalau kita masih kedonyan itu bagian dari basa Jawa ya, ngalamate wong lek ngalamate wong hubud dunya itu yang mesti kotor, mesti rusak. Ghibah, ya, marah, fitnah itu bagian dari orang hubud dunya. Nah, ilallah fasolat dulun, maka kalau orang itu tidak tobat, fasolat dulun, maka orang itu hina di hadapan Allah. Wadulmatun, dan dirinya itu akan gelap, perasaannya, spiritualnya itu akan gelap. Wal hijab, dan ada hijab dengan Allah. Ndonga ora dikacil-kacilnya, golek rezeki, ya anteng tulang sono. Koncone jadi pejabat ikut. Koncone sudah tidak jadi pejabat ditinggal. Koncone yang lain jadi pejabat kejar. Tapi nggak dikabul-kabulkan. Apa? Itu seperti halnya sungai yang penuh dengan kotoran. Gimana air itu akan mengalir kalau tersumbat oleh salah-salah, dosa-dosa, maksiat-maksiat, fitnah, meninggalkan teman sejati hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari teman yang lain yang belum tentu orang teman itu juga bisa memberikan sesuatu. Jadi pentingnya kita itu berkawan ikhlas itu sini. Berkawan jangan karena ada kepentingan. Ini banyak dunia modern sekarang itu ya tidak ada sesuatu yang abadi kecuali kepentingan. Nah, itu jangan ya. Ini bagian dari kita akan al-hijab wal hijab, dan kita akan mendapat hijab muqarnatul lil maksatiyat, dan itu semua ya dibarengi terjadi karena apa? Maksiat, karena maksiatnya itu kalau orang maksiat dengan Allah hijab, doanya tidak dikabulkan, ya. Ya, kan doanya Allahumma min qalbil yasa wa min du'al yasma wal istajab. Jadi sebaiknya orang itu, ya Allah, aku berlindung dari kepadamu dari doa-doa saya yang tidak engkau dengar dan tidak engkau kabulkan. Caranya apa? Kanalnya itu harus bersih. Ya, dosanya dikurangi, ndang istighfar, resek-resek di ujung sana itu segera dibersihkan. Nah, oke ya, biar tidak terjadi malapetaka. Jadi kalau di Jakarta itu kira-kira di tempat ujung di Manggarai itu kotorannya begitu banyak, itu ndang diangkat biar nggak banjir nanti. Nah, kira-kira nggak jadi bencana. Ini ibaratnya seperti itu ya. Fa idza tubta ilallah, maka apabila kita itu tubta ilallah, taubat pada Allah, zalat, dibersihkan. Lho kowe wis cedhek karo aku kowe itu bengi salat bengi kowe itu nangis ya kerentekmu tak kabulkan, kira-kira kan gitu. Karena tidak ada isolator lagi antara dirinya dengan Allah karena sudah dibersihkan tadi. Kul khairan al yasmut, lebih baik diam, tidak usah sedikit-sedikit komentar. Ya, komentar itu secukupnya saja. Ya, dalat dzunub, dan Allah akan menghapuskan dzunub, dosa-dosa kita. Para salikin rahimahullah, itu yang kita bahas hari ini. Ini diibaratkan sangat bagus. Ya, orang seusianya ya. Kalau di sini ada sab'ina, ya mungkin kalau khamsin, ya kita katanya 50, ya usia 50 itu kita untuk apa? Kalau usia 40 tulis aja di sini arba'in sanatan yang 40. Kalau 60, 70, sab'ah, sittah, ya itu tergantung kita. Ini hanya ibaratnya. Kalau seumur hidup kita itu hanya dosa menghitam di dalam diri kita, dia itu falayat huru illa bitaubah, tidak akan bisa bersih kalau kita itu tidak taubat. Nah, kalau sudah taubat, ya, itu insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para salikin rahimahullah yang kita bisa kaji dua topik pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus memuhasabah diri kita, dan yang kedua kita harus selalu bertaubat atas diri kita
biar tidak seperti ya bahasa Jawa itu kuali ya. Ini ibarat baru ya, kuali. Kuali itu apa ya bahasa Indonesia? Panci atau kendil lah ya. Kalau orang Jawa dulu itu kendil, kuali. Ini kalau dibakar dari bawah terus menebal, kira-kira cepat panas nggak? Nggak cepat panas. Begitu juga kalau hati kita itu hitam disebut nama Allah biasa. Diajak diskusi agama nggak mau, diajak ceramah agama nggak mau, diajak suluk berat. Udah. Karena hatinya itu udah waqasat qulubum satta, udah membeku. Para salikin demikian. Terima kasih atas perkenan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apa yang kita lakukan dan insya Allah kita menjadi orang yang betul-betul ahli taubah dan selalu ahli mutatahhirin, masuk orang yang membersihkan, mensucikan diri. Alaikum minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.